Sebuah pesawat jatuh di tengah sawah di Kertawaluya, Karawang, Jawa Barat. Korban berhasil diselamatkan dan dibawa ke RSUD Tirtamulya. Seperti ini yang terjadi pada sore hari tadi, pemirsa. Warga Karawang dikagetkan dengan pesawat yang jatuh di areal persawahan Kertawaluya, Karawang, Jawa Barat. Seperti yang kita saksikan, pesawat komersil ini jatuh. Kalau yang Anda lihat ini penumpangnya sudah dievakuasi ya. Pada saat kejadian ada 5 orang di dalam pesawat tersebut. Dan pesawat ini dilaporkan warga yang menjadi saksi sempat berputar-putar beberapa menit sebelum akhirnya mendarat darurat di sawah warga. Korban selamat dibawa ke RSUD Tirtamulya untuk mendapat perawatan. Warga yang ada di sekitar lokasi langsung berdatangan untuk melihat dari dekat pesawat yang jatuh ini. Manggil teman-teman, ayo Pak, tolongin. Pas saya nyampe ke sana, ya alhamdulillah saya salaman sama Pak Eko tadi, sama pilotnya. Pak, gimana Pak? Alhamdulillah selamat tanya. Gimana? Teman-teman, alhamdulillah pada selamat Pak. Ya syukur Pak, syukur. Ya cuma hanya itu yang saya lihat. Oh Bapak sempat nolongin? Ya sempat. Sempat salaman, sempat apa? Sama penumpang dan pilotnya? Iya. Pilot pesawat jatuh di Karawang, Jawa Barat menjelaskan bahwa kecelakaan tersebut karena mengalami kerusakan pada mesin hingga terpaksa dilakukan pendaratan darurat di persawahan. Pesawat yang Anda kendarai ini bisa jatuh. Pesawat dengan registrasi Papa Kilo Mike Papa berangkat dari Bandara Budiarto, Tangerang sekitar pukul 13.50 waktu Indonesia Barat dengan cruising altitude di 5.500 feet. Setelah melewati poin Barus, ada technical problem terkait dengan engine. Sebenarnya sudah kita cek terkait dengan alternate aerodrome yang paling dekat itu Halim. Tapi kita lihat untuk distance-nya nggak memungkinkan karena dengan ketinggian seperti itu melampaui 35 mile, saya kira berisiko untuk mendarat ke wilayah Jakarta sekitarnya, khususnya di Halim, karena di sekitar situ kalau nggak nyampe pasti banyak populasi. Jadi saya menyimpulkan mendarat darurat di wilayah persawahan di daerah Kertawaluya, Kabupaten Karawang. Ya. Jadi secara prinsip saya mengamankan kru beserta awak. Alhamdulillah semuanya selamat tanpa ada kekurangan satu apapun. Setelah Depok itu ada hujan tapi bisa kita avoid. Setelah lewat dari poin Barus itulah powernya loss. Jadi engine masih hidup, parameter engine masih oke. Tapi trustnya nggak ada dari dorongnya. Jadi mau nggak mau. Beralih ke informasi lain, Gunung Semeru di Jawa Timur kembali menunjukkan keganasannya. Di Rabu kemarin, gunung tertinggi di Pulau Jawa itu meletus dan memuntahkan awan panas hingga sejauh 5,5 kilometer.
Pemirsa, material lahar erupsi Gunung Semeru menyapu puluhan rumah warga dan fasilitas umum di lereng gunung. Sementara itu ratusan warga terdampak sudah mengungsi di beberapa lokasi yang dianggap lebih aman. Puluhan rumah warga termasuk fasilitas umum seperti sekolah dan musola di Dusun Sumbersari, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang hancur pasca terjadi erupsi Gunung Semeru. Material lahar berupa batuan dan pasir menimbun bangunan dan akses jalan warga. Sejumlah warga berusaha mengais barang-barang yang masih bisa diselamatkan untuk dibawa ke pengungsian. Kondisinya gimana, Mas? Kondisinya habis, Mas. Kena material? Iya, habis. Tinggal demonya saja. Kalau yang lainnya tertimpa pasir. Ngungsi di mana, Mas? Ini mesti di Kelapa Doyong, Mas. Di pertanian. Iya. Pasca erupsi, sejumlah warga di dua kecamatan Candipuro dan Pronojiwo mengungsi di sejumlah titik aman, seperti di kantor desa, kantor kecamatan, dan sekolah. Sementara tumpukan material lava panas memenuhi jalur aliran lahar Sungai Leprak, tepatnya di bawah jembatan Besuk Kobokan. Alih-alih menjauh, kondisi ini malah jadi tontonan warga yang penasaran dengan dampak erupsi Gunung Semeru. Petugas mengimbau warga untuk tidak terlalu mendekat lantaran kondisi material masih panas dan labil. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Poluan dari Polres Lumajang menghibur dan mengajak bermain anak-anak penyintas erupsi Gunung Semeru di lokasi pengungsian. Kegiatan ini untuk membantu memulihkan kondisi mental anak-anak usai mengalami peristiwa bencana. Bersama relawan, para poluan cantik ini mengajak bermain anak-anak penyintas erupsi Gunung Semeru di posko pengungsian SDN 4 Supiturang. 20 anak yang ada di pengungsian diajak bermain, bernyanyi, untuk sekedar melepas kejenuhan setelah berada di pengungsian selama 3 hari. Kegiatan dilakukan untuk memulihkan kondisi mental mereka yang baru saja mengalami peristiwa bencana yang mengerikan. Data BPBD Kabupaten Lumajang, total warga yang mengungsi ada 1.116 jiwa, tersebar di 9 titik pengungsian. Evakuasi 178 pendaki Semeru dari Ranukumbolo menuju pos pendakian Ranupane, Lumajang, Jawa Timur berjalan lancar, di mana semua pendaki dalam kondisi aman, tidak terkena awan panas guguran Semeru. Badan SAR Nasional dan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru memastikan 178 pendaki di jalur pendakian Gunung Semeru bisa dievakuasi dengan aman. Kloter pertama pendaki telah kembali dari Ranukumbolo dan tiba dengan selamat di pos pendakian Ranupani Kamis siang. Semua pendaki yang berada di Ranukumbolo dalam kondisi aman, tidak terkena awan panas guguran Semeru. Proses kepulangan berjalan lancar dengan pengawasan petugas. Koordinasi Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, relawan, dan aparat terkait menjadi kunci memastikan keselamatan pendaki. Meski berada di area rawan, tim penyelamat dan petugas terlatih melakukan langkah-langkah mitigasi bencana yang sistematis dan disiplin. Petugas terus memantau kondisi pendaki, memastikan setiap pendaki memperoleh arahan, pengawasan, dan dukungan logistik yang memadai. Penanganan tidak hanya responsif, namun juga proaktif dan terencana sehingga risiko dapat diminimalkan tanpa menimbulkan kepanikan. Dari Lumajang, Jawa Timur, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu, seorang pria yang mendaki Gunung Malang di Desa Andung Sari, Kecamatan Pakem, Bondowoso, Jawa Timur, terjatuh, pemirsa. Beruntung pendaki ditemukan selamat dengan kondisi mengalami dehidrasi berat dan luka ringan. Bisa berpulih. Usai pencarian selama 1 hari, petugas gabungan akhirnya menemukan seorang pendaki yang terjatuh di Desa Andung Sari, Kecamatan Pakem. Saat ditemukan, sang pendaki dalam kondisi lemas, kedinginan, dan mengalami luka di kaki, tangan, serta dehidrasi berat. Korban diketahui bernama Mukhdar, 35 tahun, yang mengabarkan melalui status aplikasi percakapan jika dirinya jatuh di Gunung Malang. Petugas gabungan langsung mengevakuasi korban ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.
Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad melaporkan.